Perkenalkan, nama saya Margareta Canisagian, kelas 2D dengan NIM 201134163. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valeria Intan Wahyuni Cipta Raharja, kelas 2D NIM 201134013. Nama saya Stefani Adriana Larasati, NIM 2011340668. Halo, perkenalkan nama saya Yudhistira Mas Bramawangsa. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 201134085 dari kelas 2D. Anak-anak, kali ini Ibu akan memberitahu kalian salah satu materi SD, yaitu bilangan bulat. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu bilangan bulat? Mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Nah, buat yang nggak tahu, kali ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu bilangan bulat, biar semua pada tahu. Oke, kita masuk ke bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu arti dari bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Sedangkan bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan pula negatif. Nah, angka yang termasuk dalam bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah 5, 4, 3, 2, 1. Dan 0 adalah 0. Nah, kalian bisa lihat kan? Kalau bilangan bulat positif ini bisa disebut dengan penjumlahan. Sedangkan yang negatif ini bisa disebut dengan pengurangan. Nah, di video kali ini kami akan lebih menjelaskan apa itu penjumlahan. Saksikan selanjutnya ya. Apa itu pengertian dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif? Operasi penjumlahan pada dasarnya melibatkan tanda plus. Seperti ini ya anak-anak. Dalam garis bilangan, suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan dan tentu saja jumlahnya akan semakin besar. Penjumlahan juga memiliki sifat tertutup. Artinya, penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Baiklah, pada kali ini Bapak akan memberikan contoh pengoperasian dari penjumlahan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita mulai dari titik tengah atau pusat dari semua garis bilangan, yaitu angka 0. Lalu dilanjutkan ke kanan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk di bagian kiri adalah bilangan bulat negatif, dan sedangkan di kanan merupakan bilangan bulat positif. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Contoh soal yang pertama yaitu
Sepuluh ditambah buka kurung min 11. Pertama-tama kita hitung dari titik pangkal 0 menuju ke bilangan positif 10, yaitu ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita garis dari angka 0 ini menuju ke arah angka 10. Kemudian ditambah min 11. Penghitungannya kita mulai dari angka 10 ini menuju ke arah kiri sampai 11 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita garis dari awal mula langkah dimulai sampai ke arah kiri dari langkah terakhir. Bagaimanakah cara menentukan hasilnya? Cara menentukan hasilnya dari sisa dari langkah-langkah yang telah dimulai tadi. Jadi sisanya adalah panah terakhir ini menunjukkan ke arah min 1, sedangkan angka awal mula di angka 0 dan di angka terakhir adalah min 1. Jadi 10 ditambah min 11 hasilnya adalah min 1. Soal yang kedua yaitu min 5 ditambah positif 9. Kita mulai seperti yang langkah awal tadi, yaitu dengan memulai dari angka 0 menuju ke arah kiri dikarenakan menunjukkan bilangan negatif. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Kita garis. Min 5 ditambah positif 9. Kita mulai dari hasil terakhir atau langkah terakhir dari bilangan min 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah ke kanan dikarenakan 9 adalah bilangan positif. Jadi kita harus memulai langkah tersebut 9 ke arah kanan. Kita garis dari sini. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah min 5 ditambah 9 adalah 4. Dikarenakan sisa dari garis bilangan yang sudah digaris di atasnya tadi menunjukkan sisanya adalah positif 4. Baiklah anak-anak, jika ada salah kata, salah pengucapan,
Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Salam sehat, tetap semangat, dan berkah dalam. Komutatif atau disebut juga pertukaran. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah sifat operasi hitungan terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antara bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Perlu diingat bahwa untuk sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Pertama, sifat komutatif pada penjumlahan yang dirumuskan A ditambah B sama dengan jika A ditambah B maka B ditambah A itu sama dengan C. Contohnya, tiga ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan begitu juga sebaliknya 2 ditambah 3 sama dengan 5 maka hasilnya sama. 2. Sifat komutatif pada perkalian yang dirumuskan A dikali B sama dengan B kali A sama dengan C. Perlu kalian ingat bahwa jika A dikali B dan B dikali A itu hasilnya sama. Contohnya, lima dikali 2 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10 dan 2 dikali 5 juga sama dengan 10 dan hasilnya sama. Maka itu yang disebut sifat komutatif. Untuk operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat tidak berlaku karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Sifat asosiatif atau pengelompokan penjumlahan. Menurut kalian apa itu? Yaitu sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Nah, seperti pertukaran, sifat pengelompokan juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya seperti ini. Contoh, Bu akan mencontohkan kepada kalian. 7 buka kurung 3 ditambah 5 sama dengan ini 7 kita letakkan di depan, buka kurung ditambah 3 ditambah 5. Kenapa ini di luar? Karena kita tukarkan 7-nya di dalam, 5-nya di luar. Lalu 7 ditambah 3 berapa? 7, 8, 9, 10. 10, Bu. Nah, ini 10 plus 5. Nah, sekarang
Berarti ini 3 tambah 5 berapa? 5 tambah 3 5, 6, 7, 8. Ini 8 Bu. 8. Kita taruh di sini 8. 7-nya tetap kita tambah. Nah, sama dengan. Nah, sekarang 7 ditambah 8 berapa anak-anak? 7 ditambah 8 adalah berapa? 15. Berarti di sini berapa? 15. Hasilnya sama? Sama. Oke, terima kasih anak-anak.